Kemudian yang kedua itu tentang sistem proporsional representatif. Jadi kalau sistem ini itu berbeda dengan sistem mayoritarian karena sistem ini sangat mempertimbangkan sesedikit apapun suara yang diperoleh oleh para kandidat atau para partai. Misal sebuah partai itu memperoleh 30% suara, maka idealnya kursi yang mereka dapatkan di parlemen juga sebanyak 30%. Kemudian pembagian kursinya itu dilakukan secara proporsional dan hanya berlaku pada multi member district, karena nggak mungkin dong kalau single member district satu kursinya dibagi-bagi. Jadi proporsional representatif itu hanya untuk multi member district. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada list PR atau list proporsional representatif. Nah, list PR ini adalah dengan mengurutkan preferensi calon atau preferensi kandidat yang dipilih oleh para pemilih. Jadi yang pertama ada list PR atau list proporsional representatif, di mana list PR ini partai itu menyusun daftar kandidatnya. Kemudian pemilih itu bisa memilih partai atau bisa memilih kandidat yang ada tadi di daftar partai atau memilih kandidat dari partai yang berbeda, itu terserah. Tergantung dari list PR yang dipilih oleh sistem ini. Terus yang kedua itu ada single transferable vote, di mana STV ini mirip-mirip sama AVI, mirip-mirip sama alternative vote. Tapi bedanya kalau AVI itu untuk single member karena memperebutkan satu, kalau STV ini untuk multi member memperebutkan beberapa kursi. Dan kalau misalnya AVI itu menggunakan 50% per satu, kan kalau AVI kan dipreferensikan, diurutkan mana kandidat dengan suara yang rendah itu dieliminasi. Tapi kalau misalnya di STV itu dia pakai kuota. Jadi ada rumusnya untuk menentukan kuota, mana kandidat yang belum mencapai kuota maka itu yang dieliminasi. Kekurangan dari sistem PR atau sistem proporsional representatif itu adalah pemerintah dengan koalisi yang sangat kompleks, karena akhirnya banyak sekali partai yang duduk di parlemen sehingga menciptakan banyak fragmentasi politik, banyak menciptakan dan kurang menciptakan akuntabilitas, karena ketika ada kebijakan diambil maka sulit untuk menentukan kebijakan ini dari siapa dan siapa yang membuatnya. Dan kurang efisien dalam pengambilan keputusan cepat karena harus banyak kompromi politik yang dilakukan. Kelebihannya pastinya adalah representasi yang adil, karena semua partai, baik partai minoritas, partai kecil, itu semuanya bisa mendapatkan kursi yang ideal sesuai dengan perolehan suara. Yang kedua, mewakili keanekaragaman. Dan yang ketiga, itu sangat-sangat mengurangi suara yang terbuang. Ilustrasinya, misal partai A itu mendapatkan 40 suara, B mendapatkan 30 suara, C mendapatkan 20 dan D mendapatkan 10. Dan ini pembagiannya untuk 10 kursi. Maka ketika suara-suara ini dikonversikan ke kursi, berarti partai A mendapatkan 4 kursi, partai B mendapatkan 3 kursi, partai C mendapatkan 2 kursi, dan partai D mendapatkan 1 kursi. Nah, terus ada aturan bahwa untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan diperlukan 6 kursi yang menyetujui kebijakan tersebut. Maka yang perlu dilakukan adalah koalisi antara partai A dan B, atau koalisi alternatifnya adalah partai B, C, dan D yang menyetujui kebijakan tersebut. Jadi diperlukan adanya koalisi ketika sistem PR ini dipakai oleh sistem pemilihan.